Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Juni tahun 2020, lengkap dari asmara, general, keuangan, karir, peringatan, dan perasaan. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja saya bacakan ramalan kamu buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Juni tahun 2020. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Artinya di sini akan ada dua sisi kebahagiaan dan sisi yang menyedihkan. Artinya memang di sini yang menyedihkan itu ternyata di awal-awal bulan Juni tahun 2020. Nah, sebenarnya apa sih yang menyedihkan buat kamu di awal-awal bulan Juni tahun 2020? Yang pertama di sini kalau bisa saya katakan daripada hubungan asmara kamu. Sepertinya di awal bulan Juni hubungan asmara kamu ini berjalan tidak cukup mulus. Artinya apa? Artinya di sini sepertinya ada beberapa hal yang memang memicu berbagai permasalahan di dalam kehidupan asmara kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan ada pihak-pihak yang memang sepertinya tidak terlalu menyukai kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu. Jadi seakan-akan memang di sini ada kartu Three of Cups, ada pihak ketiga yang sepertinya ingin menjatuhkan diri kamu dengan hubungan asmara kamu. Jadi memang semakin lama hubungan asmara kamu dengan pasangan, sepertinya akan ada banyak sekali rintangan dan cobaan yang terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Apalagi di sini yang sering kamu lakukan adalah the fool atau kecerobohan demi kecerobohan kamu di dalam kehidupan asmara kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus bisa meminimalisasi daripada kecerobohan-kecerobohan kamu daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena jika ada kecerobohan di dalam diri kamu, maka akan memicu yang namanya kegersangan di dalam hubungan asmara kamu. Artinya di sini usahakan untuk jangan memicu yang namanya permasalahan yang tidak perlu. Artinya di sini kalau ada permasalahan yang harus segera diselesaikan, jangan terlarut-larut di dalam sebuah permasalahan. Kemudian juga hal yang lainnya adalah di sini usahakan jangan berjanji kalau kamu itu masih ragu untuk bisa menepati. Artinya kamu jangan menjanjikan sesuatu kepada pasangan kamu kalau kamu masih belum mampu untuk bisa menepati daripada janji kamu. Kemudian yang kedua, jangan paksa pasangan kamu itu untuk menunggu kalau kamu belum yakin kalau diri kamu itu akan datang. Artinya memang sisi daripada janji itu harus bisa kamu tunaikan. Artinya jangan berjanji kalau kamu itu tidak mampu untuk bisa menepati daripada janji kamu. Jadi di sini untuk hubungan asmara memang di awal-awal bulan Juni akan ada permasalahan yang cukup serius ya, cukup serius dan cukup agak memicu daripada permasalahan yang lainnya daripada hubungan asmara kamu. Tetapi di sini kamu berusaha untuk menyeimbangkan diri, berusaha untuk bisa menyeimbangkan diri kamu untuk bisa lebih menempatkan posisi kamu ini untuk bisa menjadi alfa di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi ketika ada masalah, diri kamu itu bisa segera yang namanya menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Mungkin di minggu pertama masalah yang kamu hadapi dengan pasangan intensitasnya akan sering, tetapi di sini walaupun sering berantem dengan pasangan, tetapi pada akhirnya nanti juga akan baikan lagi dengan pasangan. Jadi siklusnya memang berantem baikan, tapi itu tidak terlalu menjadikan soal. Walaupun terkadang ada beberapa perkataan, ada beberapa perbuatan yang membuat hati daripada seorang Taurus ini tersinggung, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu soal sehingga bisa menatap sebuah hubungan asmara yang bisa saling berbagi kasih sayang satu sama lain. Itu kalau daripada hubungan asmara seorang Taurus dengan pasangannya. Kemudian kita bergeser ke yang lainnya. Daripada urusan pekerjaan, di sini ada kartu Five of Pentacles, Three of Wands, dan ada kartu Four of Wands. Di sini memang kalau kamu ingin bahagia, kamu harus belajar yang namanya mengikhlaskan dan menyadari bahwa tidak semua apa yang kamu inginkan itu bisa kamu miliki. Tidak semua apa yang kamu inginkan itu pasti akan terjadi. Di sini kamu harus mensyukuri apa yang kamu punya saat ini. Apa yang kamu punya saat ini adalah hal yang paling terpenting di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena apa yang kamu punya saat ini bisa jadi itu diimpikan oleh banyak orang di luar sana yang merindukan ada di posisi kamu. Jadi berusaha untuk bisa menerima apa yang kamu punya
berusaha untuk bisa mensyukuri apa yang kamu punya. Sedikit banyak kondisi keuangan kamu, sebaik buruknya kondisi pekerjaan kamu, itu harus bisa kamu syukuri. Karena dengan kamu mensyukuri, maka kamu akan bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Sebenarnya apa sih yang menghambat kamu untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi? Karena kamu agak cenderung kurang yang namanya rasa bersyukur. Nah, di sini di bulan Juni tahun 2020, kamu harus terus mendayung perahu kamu sampai kepada tujuan kamu. Artinya memang di tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Taurus, tujuan demi tujuan kamu itu sangat banyak. Maka dari itu kamu harus berusaha keras untuk mendayung perahu kamu untuk bisa membuat daripada impian kamu harus bisa kamu wujudkan, harus bisa kamu nyatakan dalam bentuk realita. Jadi impian kamu itu tidak hanya dalam angan-angan saja. Walaupun kamu harus berjuang sendirian, tetapi kamu harus yakin bahwa kamu pasti akan yang namanya menemui kartu Wheel of the Fortune, artinya kebahagiaan di tahun 2020 ini. Nah, di bulan Juni tahun 2020 ini adalah saat yang tepat untuk kamu bisa memperjuangkan itu semua. Walaupun ada beberapa cobaan yang menghambat kamu, contohnya situasi yang seperti saat ini kita hadapi bersama. Tetapi kamu harus percaya di awal bulan Juni adalah awal yang tepat untuk kamu bisa sampai kepada tujuan kamu, terutama daripada sisi finansial, sisi perbaikan keuangan, dan sisi daripada pekerjaan kamu. Walaupun pekerjaan kamu ini tidak menghasilkan banyak, tetapi setidaknya penghasilan kamu bisa mencukupi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kamu di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini memang di awal-awal bulan Juni pengeluaran akan terasa banyak, tetapi memasuki minggu kedua, minggu ketiga, semuanya akan lebih stabil. Kenapa di awal-awal cukup banyak? Karena kamu punya tanggung jawab yang besar untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan yang memang sifatnya memerlukan uang yang lebih banyak lagi. Tetapi nggak usah khawatir, ketika memasuki minggu kedua, kamu tetap bekerja keras dan tetap menstabilkan itu semua di dalam kondisi finansial kamu. Jadi kalau di awal-awal agak banyak pengeluaran, tangan kamu agak gatel untuk mengeluarkan pengeluaran, ini semua tidak terlalu jadi masalah, tetapi kamu harus terus berusaha keras. Kalau bisa minimalkan keuangan sedemikian mungkin, menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran ini harus kamu seimbangkan lah. Tapi di sini kalau bisa saya sarankan lebih berat yang namanya pemasukan dan lebih ringan yang namanya pengeluaran untuk bisa menyimpan uang lah setidaknya sampai akhir bulan Juni tahun 2020 nanti. Kalau kamu punya simpenan, maka kamu akan bisa berbagi dengan sesama, berbagi dengan sekitar kamu, sehingga kondisi keuangan kamu akan terasa lebih baik. Jadi nanti memang kamu akan bergelut dengan yang namanya kekacauan dalam kondisi keuangan itu hanya di awal-awal bulan Juni saja. Tetapi masukin minggu kedua, minggu ketiga, kamu akan lebih mendapatkan lebih banyak lagi pemasukan kamu daripada sektor finansial kamu. Oke? Dan ingat, ketika pemasukan kamu banyak, jangan lupa untuk bersedekah. Kamu banyak menerima, harus lebih banyak memberi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Juni tahun 2020. Kemudian kita bergeser ke peringatan. Ke peringatan di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian ada kartu Two of Wands. Artinya ada dua peringatan yang saya katakan kepada kamu yang punya zodiak Taurus. Yang pertama, kamu jangan terlalu gengsi. Kenapa saya katakan kamu jangan terlalu gengsi? Ketika kamu salah, nggak usah gengsi untuk meminta maaf, nggak usah gengsi untuk memberikan penjelasan. Karena ketika kamu salah, lebih baik kamu meminta maaf dan memberikan penjelasan daripada malah kamu memberikan alasan demi alasan yang malah membuat semuanya menjadi berantakan. Kemudian yang kedua adalah untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan, usahakan untuk kamu fokus aja dengan pekerjaan kamu. Artinya kamu harus fokus dengan pekerjaan kamu, walaupun terkadang beban pekerjaan kamu ini berat, tetapi kamu pasti bisa yang namanya mengurangi beban daripada pekerjaan kamu. Ini kan ada logo air ya, ada gambar bejana dengan air. Kamu berusaha untuk mengurangi air itu. Air itu ibarat kata sebuah tekanan, jadi kamu berusaha untuk mengurangi beban daripada pekerjaan kamu. Walaupun di sini kalau bisa saya katakan kamu cukup terdistraksi daripada urusan pekerjaan kamu, tetapi itu semua tidak terlalu menjadi masalah, tetapi kamu harus tetap waspada dengan urusan pekerjaan kamu. Nah, dua hal itu yang harus saya katakan untuk sisi peringatan, yaitu tidak usah gengsi untuk meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan dan tetap semangat dengan apapun pekerjaan yang kamu lakukan saat ini. Walaupun pekerjaan kamu ini sangat berat, banyak tanggung jawab, tetapi kamu pasti bisa menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu. Kemudian kalau dari sisi perasaan,
Dari sisi perasaan buat kamu yang punya zodiak Taurus, biasalah di awal-awal ada kekacauan, apalagi dalam hubungan asmara yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ditambah lagi dengan pengeluaran yang cukup besar di awal-awal bulan Juni tahun 2020, sehingga memaksa Taurus berada dalam sebuah keadaan yang cukup kacau, tetapi itu semua bisa diatur. Kalau dalam kondisi keuangan di bulan Juni awal ini kan seperti kaki di kepala, kepala di kaki, ketika urusan keuangan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang Taurus. Jadi sini memang di awal-awal agak sedikit kacau, tetapi itu tidak masalah. Memasuki minggu kedua, minggu ketiga semuanya akan nampak lebih baik-baik saja. Dan ingat, harus terus bekerja keras di bulan Juni tahun 2020. Sudah memasuki pertengahan tahun 2020, kamu harus bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ingat, waktu kamu semakin sempit untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Dan saya yakin kamu pasti bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Semoga apa yang saat ini kamu jaga bisa menuntun langkah kamu menjadikan lebih baik lagi. Dan semoga Tuhan memberikan kelimpahan kebaikan buat kamu, melancarkan rezeki kamu, dan membahagiakan kamu dunia dan akhirat. Oke? Sekian, terima kasih buat kamu yang punya zodiak Taurus. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Juni tahun 2020. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Empangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.